Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat, karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di depan saya ini, sapi saya lagi lahap makan rumput hijauan ataupun rumput lapangan, lur. Untuk di kesempatan kali ini saya tidak akan berbagi resep tentang agar sapi lahap makan, tapi di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara mudah menghilangkan bau kandang atau bau kotoran sapi agar kandang itu bersih tanpa ada bau kotoran. Jadinya teman-teman pastinya pernah tentang kotoran sapi itu kok susah hilang, ataupun kotoran sapi itu kok angel, lur. Cara ngilangi baunya itu supaya tidak menyengat itu gimana sih? Untuk caranya itu sangat gampang sekali, simple sekali. Seperti ini teman-teman, cara menghilangkan kotoran ataupun cara menghilangkan bau kotoran sapi itu sangat simpel. Kalau kita tidak sering rutin membersihkan kandang, terutama kandang-kandang sederhana seperti kandang saya ini, bisa menyebabkan ataupun bisa mengundang lalat, lur. Selain bisa mengundang lalat, juga kesehatan sapi itu ya tidak terawat. Jadinya di sini saya itu berinisiatif agar kesehatan sapi saya itu terjaga. Selain kesehatan terjaga, juga supaya bau kotoran sapi itu tidak menyengat. Selain tidak menyengat, juga agar lalat itu tidak tidak sering menghinggapi ataupun supaya menjauh dari kandang sapi dan sapi. Jadinya di sini saya berinisiatif membuatkan cairan, lur. Dan untuk cairan yang saya gunakan ini ataupun yang saya buat ini, bahan-bahannya terjangkau, lur. Dan apa saja bahannya ataupun cara peracikannya, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti soal peracikannya ataupun pembuatan untuk pembersih kotoran ataupun menghilangkan bau menyengat pada kotoran sapi, teman. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan berbagi tentang cara mudah mengatasi ataupun menghilangkan bau kandang ataupun bau kotoran sapi supaya tidak menyengat, ataupun supaya tidak bau busuk kotorannya, dengan cara kita berinisiatif membuatkan cairan ataupun ramuan yang bisa mencegah kotoran itu tidak berbau, lur, ataupun tidak busuk. Dengan cara kita berinisiatif membuatkan ramuan, lur, ataupun cairan. Untuk bahan-bahannya ataupun caranya, di sini saya menyiapkan alat untuk proses pemberian ataupun pencampuran untuk kita semprotkan pada kotorannya supaya baunya itu tidak menyengat. Di sini saya membutuhkan ataupun menyiapkan semprotan, lur, ataupun semprot sederhana yang terbuat dari plastik yang sudah dipres ataupun sudah seperti ini. Ini sangat membantu sekali untuk kalangan peternak desa ataupun pelosok seperti saya. Itu memanfaatkan alat ini untuk menyemprotkan berbagai bahan untuk dicampurkan ke pakan ataupun dicampurkan untuk mencegah supaya kotoran itu tidak menyengat, lur. Dan untuk bahan selanjutnya ataupun bahan berikutnya yang berada di plastik kecil ini, teman-teman, botol kecil ini, jangan salah untuk bahannya. Untuk bahan ini bukan dari leri ataupun dari susu, tapi ini bahan ini sangat jitu sekali ataupun cairan ini sangat manjur sekali, khususnya untuk sapi yang mengalami itu, teman-teman,
kandangnya itu baunya menyengat. Dan untuk khasiatnya ataupun manfaatnya ini bisa untuk membasmi lalat lur. Kebanyakan kalau kotoran sapi itu menyengat ataupun berbau busuk itu bisa mendatangkan ataupun bisa lalat itu sering menghinggap di kandang kita dan sering sarang di sapi teman-teman. Dan caranya agar mengurangi ataupun menghilangkan dari penyakit itu ataupun menghilangkan dari hinggapan lalat dan juga mengurangi agar kotoran sapi itu supaya tidak berbau ataupun supaya tidak menyengat baunya. Jadinya di sini saya berinisiatif membuatkan cairan untuk kandang saya teman-teman, agar bau kandang saya itu tetap wangi, selain wangi juga sehat, terhindar dari segala penyakit, contohnya dari hinggapan dari lalat ataupun nyamuk teman-teman. Dan untuk bahannya ini sangat terjangkau untuk harganya lur. Harganya pun hanya 1.000 lur. Satu botol kecil ini harganya 1.000, tapi manfaatnya sangat banyak sekali, yaitu bisa membasmi dan juga bisa menghilangkan bau busuk pada kotorannya teman-teman. Dan untuk namanya ini adalah saya menggunakan ini teman-teman. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang saya pegang ini. Ini adalah bahan sebelum menjadi cairan ini. Di sini saya menggunakan pewangi buatan ataupun dauni lur. Kenapa di sini saya memanfaatkan dauni? Karena daun ini atau pewangi parfum ini sangat identik dengan baunya yang harum. Jadinya kalau kita semprotkan pada kotoran sapi maupun pada sapinya ya teman-teman, pada sapinya di bagian bawah itu kebanyakan kalau lalat itu yang sering dihinggapi itu di bagian kaki. Kalau kita semprot menggunakan cairan ini, lalat pun akan menghindari ataupun akan mati lur. Selain mati akan pergi. Dan selain menghilangkan lalat juga untuk bau kandang akan selalu wangi dengan cara ini. Selain dari bahan dauni, di sini saya juga masih menambahkan bahan yang menurut saya sangat jitu. Selain jitu juga sangat ampuh sekali teman-teman. Untuk bahan ini juga bisa untuk digunakan untuk bahan campuran makanan atau pangan lur. Teman-teman pastinya sudah mengenal dengan bahan yang berada di botol kecil ini ataupun berwarna tutupnya berwarna merah ini. Ini selain bisa dicampur untuk bahan campuran pembasmi lalat ataupun menghilangkan bau busuk pada kotoran, untuk bahan ini juga bisa untuk bahan campuran pembuatan tahu lur, ataupun untuk namanya ini adalah cuka. Kenapa di sini saya memanfaatkan cuka? Ini cuka ini jarang ada yang tahu. Kalau manfaatnya ataupun khasiatnya itu selain untuk bahan campuran makanan, juga bisa untuk bahan campuran menghilangkan bau busuk pada kotoran sapi maupun menghilangkan ini teman-teman, menghilangkan lalat yang menghinggapi, membasmi lur. Untuk bahan makannya itu bisa dicampurkan pembuatan tahu, tapi di sini saya olah ataupun saya gunakan untuk bahan campuran pembasmi lalat sama pembersih ataupun menghilangkan bau busuk pada kotoran. Dan untuk cara peracikannya, kita siapkan alat ataupun bahan. Selain dari dua bahan ini, di sini saya juga menyiapkan air lur. Untuk airnya di sini menggunakan air mineral ataupun melarutkan dari dua bahan tadi biar lebih mudah lur. Gen luwih jos dicampurne biar lebih gampang dan lebih efektif teman-teman. Baiknya kita aduk lur. Kita aduk untuk parfumnya ataupun pewanginya agar terlarut, karena ini sudah saya campur dengan air. Gen terlarut lur. Lalu kita tuangkan ke tempat untuk penyemprotan tadi. Untuk takarannya itu
di sini saya tidak terlalu banyak-banyak, juga tidak terlalu dikit-dikit lur. Untuk takaran sekali semprot ataupun untuk takarannya, di sini saya menggunakan daun ini atau parfum buatan ini. Untuk bahan campurannya tuh satu kemasan. Untuk kemasan ini kurang lebih 20 ml, tapi sudah saya campur dengan air teman-teman. Sudah saya campur dengan air, tapi sedikit airnya masihan. Lalu kita tuangkan kayak ini. Kemudian yang selanjutnya kita tambahkan adalah cukanya ataupun cukane lur. Cukane kita campurkan ke dalam botol ataupun ke dalam semprot iki. Kayak ini teman-teman. Kita tuangkan semuanya. Gen hasilnya kuwi luwih jos lur. Biar kotoran sapi itu tidak, baunya itu tidak menyengat. Itu mencegah supaya bau kotoran sapi itu tidak menyengat. Selain tidak menyengat juga ini bisa membasmi lalat lur. Lalat ataupun nyamuk itu akan takut ataupun akan mati kalau kita semprot menggunakan dua bahan ini teman-teman. Setelah itu kalau sudah kita larutkan dari dua bahan tadi, lalu kita campur dengan air lur. Kita campur dengan air agar kadar cukanya itu biar lebih sempurna lur. Semua sudah kita tuangkan dari parfumnya ataupun dari pewanginya dari dauni sama cukanya sudah kita campur menjadi satu. Kemudian kita goyang-goyangkan kayak gini teman-teman, agar tercampur dari dua bahan tadi plus 3 teman-teman, plus air ataupun 3 bahan plus air. Kita campur kayak gini, kita aduk kayak gini menggunakan ini. Seharusnya itu menggunakan alat bantu sendok ataupun apa biar lebih larutannya itu biar lebih tercampur, tapi di sini menggunakan tangan kayak gini yang sudah ada alatnya ini. Kita gojoki koyong ini lur. Menurut saya kalau menggunakan dauni itu harumnya itu lebih menyengat lur. Ini cocok sekali untuk mengatasi bau kandang yang menyengat ataupun bau kandang yang busuk itu teman-teman, mengatasi itu. Setelah sudah kita campur, lalu kita langsung ke kandang. Oke teman-teman, kita pompa dulu biar lebih mudah kita semprotkan ke kotorannya. Pertama kali yang kita semprotkan itu yang efektif adalah kotorannya dulu teman-teman. Setelah itu baru sapinya. Kayak ini caranya. Kita semprotkan pada kotoran karena di sini kan untuk pembuangannya ini masih terbatas, atau pembuangannya di kandang saya ini masih di belakang kandang kayak ini, dan ini belum sempat saya buang, jadinya kayak ini masih lembab. Ini sangat berisiko sekali untuk kesehatan sapi, yaitu bisa menyebabkan ataupun bisa mendatangkan lalat lur. Lalat dan nyamuk itu sangat suka yang lembab-lembab seperti yang kayak ini. Caranya agar lalat itu takut ataupun biar pergi tidak menghinggapi kandang kita ataupun sapi kita adalah dengan cara kita berinisiatif membuatkan cairan yang bikin membasmi, dan selain membasmi juga menghilangkan bau busuk pada kotorannya teman-teman, dengan cara kita campur dengan pewangi buatan yaitu dauni dan ditambah dengan cuka, karena cuka itu probiotik. Kalau kita menggunakan bahan-bahan cairan yang tadi itu bisa mengurangi ataupun bisa menghilangkan bau kotoran, karena kebanyakan kalau kita tidak sering-sering membersihkan kandang, terutama kandang yang sederhana seperti saya ini, bisa mengakibatkan sapi itu tidak sehat lur. Agar sehat kembali, biar mangane kuwi luwih mempeng, dengan cara kita berinisiatif menyemprotkan bahan-bahan sederhana ke kandang kita agar kandang kita itu tetap wangi, tidak berbau busuk ataupun
baune kotoran ini aja menyengat banget lur, dengan cara kita berinisiatif mencampurkan cairan yang tadi. Setelah itu, setelah kotorannya itu semua merata, lalu kemudian langkah kedua adalah yang kita semprot adalah pada sapinya. Dan untuk cara penyemprotannya pada ternak sapi yang paling efektif, yang paling aman adalah jangan kita semprotkan terkena kepalanya teman-teman. Karena apa? Karena bahan ini tidak berbahaya sih teman-teman, tapi kita mencegah agar kesehatan sapi itu terjaga. Yang kita semprot itu bagian-bagian yang sering dihinggapi lalat. Yang sering dihinggapi lalat itu pada kaki, dari kaki belakang terus bawah, di bawah badannya kayak gini. Ya ini teman-teman, ini langsung pergi, langsung mati sekali semprot kayak ini teman-teman, kayak gitu sampai merata kayak gini. Untuk pemberiannya ataupun cara penyemprotannya itu paling efektif, paling bagus itu pagi hari sekitar jam 6 udah kita bersihkan kandangnya, kemudian kita semprotkan pada kotorannya. Yang pertama kayak gini, kita semprot kotorannya yang belakang kandang. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita semprotkan pada sapinya agar lalat-lalat yang menghinggapi itu pergi, biar mati dengan cara ini teman-teman. Sangat simpel sekali. Dan pemberiannya itu harus setiap hari lur, biar hasilnya itu lebih memuaskan. Untuk teman-teman yang pengen membuat ataupun pengen meniru, untuk cara peracikannya saya sudah berikan. Untuk bahan-bahannya teman-teman kalau pengen membuat itu hanya membutuhkan 2 bahan, yaitu pewangi buah ketan ataupun pewangi baju berupa dauni dicampur dengan cuka lur. Dan untuk harganya pun tidak harus membelikan yang harga mahal, cukup 5.000 lur. 5.000 sudah bisa menghilangkan bau kotoran sapi ataupun bau busuk pada kotoran sapi, itu akan hilang. Kemudian selain hilang juga untuk lalatnya juga mati, sekali semprot langsung mati, dan sekali semprot untuk kotorannya juga menghilang atau bau busuknya itu menghilang lur. Oke teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.